Swastiastu. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman saya semua. Sebelum kita memulai presentasi kita mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Aldina Nugraha, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Arel Valerian Yuwanazwa, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Yusri Cimharani, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Elora Jasmine Vervel Elektrawan Kui, nomor absen 14. Dan maka dari itu, mari kita lihat videonya. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi memegang peran yang besar dalam keberlangsungan suatu negara. Hal tersebut menyebabkan keunggulan ekonomi dapat membantu negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya. Keunggulan ekonomi sebuah negara ditentukan oleh pusat-pusat keunggulan ekonomi negara tersebut. Kemajuan dari pusat keunggulan ekonomi tersebut juga bergantung pada sumber daya pendukung. Artian keunggulan ekonomi. Menurut KBBI, keunggulan berasal dari kata dasar unggul yang memiliki makna lebih tinggi daripada yang lain-lain. Selanjutnya, kata keunggulan dimaknai sebagai keadaan lebih unggul, keutamaan, kepandaian, kecakapan, kebaikan, kekuatan, dan sebagainya yang lebih daripada yang lain. Sedangkan kata ekonomi menurut KBBI memiliki makna yang mengenai aspek produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Melalui pemaknaan kata keunggulan dan ekonomi, maka dapat diinterpretasikan makna dari keunggulan ekonomi, yaitu kedudukan sebuah negara yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya dalam hal produksi, distribusi, konsumsi, serta kekayaan. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia dengan wilayah yang sangat luas ekonominya. Salah satu bentuk dari keunggulan ekonomi dapat kita lihat melalui keunggulan sumber daya di sebuah daerah. Hal tersebut menyebabkan keunggulan ekonomi dikategorikan ke dalam keunggulan iklim dan tanah, geostrategis, kekayaan sumber daya alam, serta sumber daya manusianya, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang kedua, ada contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang ketiga, ada pengaruh keunggulan ekonomi bagi masyarakat. Dan yang keempat, ada kawasan ekonomi khusus. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan senantiasa terdiri dari pengelompokan manusia yang secara individual maupun bersama-sama terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang menonjol dan unggul. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Adapun keunggulannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada batik. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Guna membantu pengamanan motif batik, Departemen Perindustrian merekomendasikan 2.788 motif batik dan tenun tradisional agar tidak dicuri oleh negara lain. Dan jenis-jenis batik adapun 1. Batik tulis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Yang kedua ada batik cap. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Butuh waktu selama 2-3 hari untuk membuat batik ini. Yang ketiga ada batik lukis. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Berikut ini beberapa kota di Indonesia merupakan sentra batik di Pulau Jawa. 1. Sentra batik Tsunami Cirebon. Dimulai dari ujung barat Pulau Jawa, ada sentra batik Tsunami Cirebon. Sejak dulu Cirebon dikenal sebagai salah satu pusat pengrajin batik terbaik di Indonesia. 2. Sentra batik Manufaktur Jakarta. Sentra batik juga terdapat di kawasan ibu kota.
B. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin atau gasolin, minyak diesel, minyak tanah atau kerosin. Indonesia saat ini mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar minyak atau BBM. Pasalnya, selain kebutuhan BBM tinggi, produksi minyak dan kapasitas kilang yang dimiliki tidak cukup. Yang pertama, kilang Balongan. Kilang ini merupakan kilang paling terakhir dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki Pertamina. Balongan adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Kilang ini memproduksi seperti premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina Dex, kerosin atau minyak tanah, LPG, propilen. 2. Kilang Cepu. Pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan Makmuat Menteri Kemakmuran nomor 5, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. 3. Kilang Cilacap. Unit pengolahan 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 3.480.000 barel atau per hari dan terlengkapnya fasilitasnya. 4. Kilang Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Berikut daerah yang menjadi keunggulan ekonomi Indonesia. A. Jawa dan Bali. Jawa merupakan pulau dengan tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia karena pusat kegiatan ekonomi terdapat di Pulau Jawa. B. Sumatera. Pulau Sumatera dikenal sebagai sentra produksi dan pengolahan perkebunan terbesar di Indonesia. C. Papua. Papua sangat kaya dengan hasil tambang berupa emas dan tembaga. D. Maluku. Sebesar 92,4% wilayah Maluku berupa perairan. E. Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, minyak dan gas, serta perkembangan nasional. F. Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara terdiri atas pulau vulkanis dan rangkaian terumbu karang yang tersebar di sepanjang lautan, dan potensi Kepulauan Nusa Tenggara sebagai objek wisata komodo sangat besar karena komodo adalah binatang eksotis Indonesia. G. Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Sumber daya alam utama Pulau Kalimantan adalah perkebunan dan pertambangan. Yang ketiga, ada pengaruh keunggulan ekonomi bagi masyarakat. Munculnya ekonomi kreatif dalam perekonomian Indonesia mendatangkan perubahan yang cukup signifikan. Selain itu, masih terdapat pengaruh dari keunggulan ekonomi bagi masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Manusia makin kreatif. Perkembangan ekonomi menuntut manusia sebagai pelaku ekonomi menjadi lebih kreatif dan inovatif. B. Persaingan dan kompetitif. Makin berkembangnya ekonomi, maka makin banyak pula pebisnis baru yang terjun dalam dunia ekonomi. C. Kualitas produk makin bagus. Produk yang sejak dahulu ada kini menjadi lebih berkualitas karena banyaknya persaingan produk yang sama di pasaran. D. Inovasi baru berkembang cepat. Munculnya kreativitas dalam bidang ekonomi tidak memberikan batasan seseorang untuk menjalankan dunia bisnis. E. Membuka lapangan kerja. Jika inovasi baru bermunculan dalam dunia bisnis, secara langsung akan diciptakan produk baru yang dijual. F. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan bisnis di berbagai sektor selalu memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Empat, kawasan ekonomi khusus. Guna meningkatkan perekonomian ekonomi khususnya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah melakukan terobosan dengan membangun kawasan ekonomi khusus atau GEK. Oleh karena itu,
Mari kita mengenal 6 kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai berikut. A. KEK Mandalika. Menghadap ke Samudra Hindia, menjadi KEK Mandalika sebagai sektor pariwisata Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial. C. KEK Tanjung Kelayang. Dengan mengusung tema Socially and Environmentally Responsible Development and Cultural Preservation, KEK Tanjung Kelayang memiliki keunggulan geostrategis yang berdekatan dengan negara ASEAN yang menjadi target captive market. C. KEK Kupang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. KEK Kupang memiliki keunggulan geoekonomi yang berorientasi geografis serta berdekatan dengan bandara internasional Samratulangi dan pelabuhan Gudeg. D. KEK Tanjung Lesung berlokasi di Pandelang, Banten. KEK Tanjung Lesung memiliki luas area 1.500 ha dengan banyak potensi pariwisata. E. KEK Singasari. Keunggulan KEK Singasari adalah sektor pariwisata dengan tema Heritage and Historical Tourism. F. KEK Morotai terletak di pulau terluar sisi timur laut Indonesia dan berdekatan dengan negara ASEAN dan Asia Timur, menjadikan Morotai salah satu bagian KEK yang menjanjikan. Baik teman-teman dan Bapak Guru, sekian video presentasi dari kita. Akhir kata kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Om Santi 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 Om. Ikutu Aldina Nugraha. Ya, semula apa sih? Kedengeran tuh coba-coba. Ada kawasan ekonomi khusus. Yang kelima, ada melon. Yang keenam, ada semangka. Tsunami Cirebon. Aduh. Yang ketiga ada pengaruh keunggulan ekonomi bagi Cece, dia Cece. Nah, apa saya ngerekam? Oke kan beban mas. Tuh, Tema kuliah. E. KEK Singasari. Keunggulan KEK Singasari adalah sektor Rel. Saci nih, Aldi nih. Aldi. Masa? Hijau. Dari keunggulan ekonomi. Aku tuh teknos. Ini apa ya dulu nih? Hai guys. Bagus kok. Udah bagus, udah ganteng dah. Orientasi geografis serta berdekatan dengan bandara internasional Samratulangi dan pelabuhan Gudeg. D. KEK Tanjung Lesung berlokasi